Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ia itak na di bagasan hudod dangolo suda, jalamiak na di bagasan guri-guri dangolo marsik, hobbar tuhata ni Jehoba, naung pinabuana hian marhite sian si Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Ketika janda di Sarfat bertemu Elia, dia berpikir dirinya sedang mempersiapkan makanan terakhirnya. Namun sebuah tindakan iman yang sederhana menghasilkan mujizat. Janda ini percaya kepada apa yang dikatakan oleh Elia yang merupakan firman Tuhan dan memberikan semua makanan miliknya kepada Elia. Iman adalah langkah di antara janji dan kepastian. Mujizat rasanya begitu tidak terjangkau oleh iman kita yang lemah. Tetapi setiap mujizat, besar atau kecil, dimulai dengan sebuah tindakan ketaatan. Kita mungkin tidak melihat solusi sebelum kita mengambil langkah iman yang pertama. Bahkan ketika Allah melakukan mujizat dalam hidup kita, kesulitan-kesulitan kita mungkin tidak berakhir. Kelaparan adalah pengalaman mengerikan, tetapi yang paling buruk mungkin akan datang menerpa kita. Perlengkapan dan mujizat yang dikerjakan Allah dalam hidup kita diberikan bukan supaya kita bersandar kepada hal tersebut. Kita perlu bergantung adalah kepada Allah, sumber segala mujizat dalam hidup kita dan sumber segala solusi terbaik dalam setiap masalah kita. Tindakan iman yang dilakukan oleh janda Sarfat tersebut adalah sebagai tindakan yang berada di luar logika berpikir manusia. Sebab jika menurut perhitungan dari janda tersebut, dengan tepung dan minyak yang ada padanya, maka itulah makanan terakhir baginya. Dan setelahnya mereka akan kelaparan. Namun, jika di satu sisi orang mungkin berpikir dari sudut pandang yang negatif, bahwa toh jugalah akan habis, dan ini adalah yang terakhir, maka janda tersebut melakukan seperti yang diminta oleh Elia. Maka kata kuncinya adalah kemauan melakukan sebagaimana yang diminta oleh Allah melalui hambanya. Maka selebihnya Tuhan akan mengerjakan lebih dari yang diharapkan oleh orang yang mau melakukan untuk Tuhan. Tantangan untuk mau melakukan sebagaimana yang diminta oleh Allah bagi kita, baik melalui hambanya maupun melalui firman Tuhan, atau melalui apapun cara Tuhan mengetuk pintu hati kita untuk melakukan baginya, adalah terlalu banyak pertimbangan. Dan akhirnya kemungkinan besar menjadi tidak melakukan apapun karena keraguan dan pertimbangan yang sangat amat banyak. Sahabat yang diberkati Tuhan, rasakanlah mujizat Allah dalam hidup kita. Mungkin tidak seperti yang dirasakan oleh janda Sarfat itu, tetapi banyak mujizat yang boleh kita rasakan dalam hidup kita
ketika kita memiliki ketaatan, ketika kita memiliki kemauan melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup ini. Keraguan dan pertimbangan yang terkadang menggoda hati dan pikiran kita untuk tidak melakukan dan untuk tidak taat, segeralah tepiskan. Dan komit mau melakukan sebagaimana yang diminta firman Tuhan bagi kita untuk kita lakukan bagi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara untuk menaati firman Tuhan dan menghidupi mujizat Tuhan dalam hidup ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya Engkau mampukan memiliki hati yang taat dan mau melakukan sebagaimana yang Kau minta untuk kami lakukan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara hidup kami, memberikan yang terbaik untuk kami, dan biarlah perjalanan hidup kami berada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.